Pendahuluan, paradigma baru kepercayaan finansial. Dalam ekosistem ekonomi modern yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, laporan keuangan tidak lagi sekadar dipandang sebagai dokumen administratif atau sekadar deretan angka-angka mati yang mencatat transaksi masa lalu. Lebih dari itu, laporan keuangan telah bertransformasi menjadi instrumen fundamental yang menopang kepercayaan public trust, terhadap entitas bisnis dan stabilitas pasar modal secara keseluruhan. Laporan ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai materi diskusi strategis yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, dengan tema menjaga integritas laporan keuangan dengan etika profesi. Diskusi ini menghadirkan perspektif multidimensi dari regulator, praktisi korporasi, dan auditor eksternal, yang semuanya bermuara pada satu tesis utama, bahwa integritas adalah mata uang paling berharga dalam dunia keuangan. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mendemistifikasi konsep-konsep etika akuntansi yang seringkali dianggap rumit dan teknis, menyajikannya dalam narasi yang dapat dipahami oleh masyarakat awam, namun tetap mempertahankan kedalaman analisis yang dibutuhkan oleh para profesional. Laporan ini akan menguraikan bagaimana etika profesi berfungsi sebagai sistem imun yang melindungi kesehatan ekonomi dari penyakit, manipulasi, dan ketidakjujuran. Filosofi, Beyond the Numbers, dan penjaga kepercayaan. Narasi utama yang dibangun dalam diskursus ini dimulai dengan sebuah pemahaman filosofis yang mendalam, mengutip pemikiran Plato bahwa keadilan dimulai dari keharmonisan dalam jiwa manusia. Dalam konteks profesi keuangan, keharmonisan ini diterjemahkan sebagai keselarasan antara kompetensi teknis, kemampuan menghitung dan menganalisis data, dengan integritas moral, kemampuan membedakan yang benar dan salah. Tanpa fondasi etika yang kuat, kompetensi teknis yang tinggi justru dapat menjadi alat yang berbahaya, memungkinkan terjadinya manipulasi keuangan yang canggih dan sulit dideteksi. Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, mengusung moto, CE Beyond the Numbers, yang mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat melampaui angka-angka yang tertera di kertas. Angka hanyalah simbol, cerita yang sesungguhnya terletak pada integritas proses di balik angka tersebut. Bapak Jonieri, selaku Ketua Dewan Kode Etik IAI, menegaskan bahwa peran akuntan kini adalah sebagai the guardian of public trust atau penjaga kepercayaan publik. Satu ini adalah tanggung jawab yang sangat berat, karena ketika kepercayaan publik terhadap laporan keuangan runtuh, dampak sistemiknya dapat menghancurkan nilai investasi, memicu krisis ekonomi, dan merugikan masyarakat luas. Konteks regulasi, pergeseran menuju akuntabilitas personal. Relevansi diskusi ini diperkuat oleh momentum penerbitan regulasi terbaru dari pemerintah Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 43 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2025. Regulasi ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam tata kelola pelaporan keuangan. Secara spesifik, Pasal 5 dari PP tersebut menetapkan standar ganda bagi penyusun laporan keuangan. Tidak cukup hanya memiliki kompetensi, keahlian teknis, penyusun laporan keuangan kini diwajibkan secara hukum untuk memiliki integritas. Ini menandai pergeseran dari pendekatan yang murni teknokratis menjadi pendekatan yang berbasis karakter. Implikasi bagi masyarakat awam adalah adanya jaminan hukum yang lebih kuat, bahwa orang-orang di balik layar laporan keuangan perusahaan publik adalah individu yang tidak hanya pintar menghitung, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk jujur. Berikut adalah perbandingan paradigma lama dan baru yang tercermin dalam diskusi regulasi ini. Aspek paradigma lama. Paradigma baru, PP 43 2025 Kode Etik IAI. Fokus utama. Kepatuhan pada standar akuntansi, teknis. Kepatuhan pada etika dan integritas, moral teknis. Tanggung jawab. Terbatas pada akurasi angka. Meluas pada kepercayaan publik dan transparansi.
Peran akuntan. Pencatat transaksi, bookkeeper. Penjaga kepercayaan publik, guardian of trust. Basis keputusan. Mengikuti perintah manajemen klien. Objektivitas dan independensi dari tekanan. Keberlanjutan nilai dan tantangan ekonomi digital. Ibu Julia Ningsih, Wakil Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis YAI, memperluas cakrawala diskusi dengan mengaitkan integritas laporan keuangan dengan konsep keberlanjutan, sustainability. Beliau menyampaikan sebuah refleksi krusial, integrity builds trust, and trust sustains value. Dalam era ekonomi digital yang bergerak cepat, tantangan bagi integritas semakin kompleks. Transaksi terjadi dalam hitungan detik, aset tidak berwujud, intangible assets, seperti data dan merek semakin mendominasi neraca perusahaan, dan teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, mulai mengambil alih sebagian tugas teknis. Dalam situasi ini, etika profesi bukan sekadar pagar pembatas, melainkan kompas penunjuk arah. Jika kepercayaan hilang akibat skandal manipulasi, nilai ekonomi perusahaan sebesar apapun aset fisiknya akan runtuh seketika. Selain itu, munculnya rezim pelaporan baru yaitu Sustainability Reporting, pelaporan keberlanjutan ESG, menambah lapisan tanggung jawab baru. Masyarakat kini tidak hanya menuntut transparansi laba rugi, tetapi juga transparansi mengenai dampak perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Data-data non-keuangan ini seringkali lebih sulit diverifikasi dan lebih rentan terhadap klaim palsu, greenwashing, sehingga menuntut standar integritas yang lebih tinggi lagi dari para akuntan penyusunnya. Realitas tantangan di lapangan, mengapa kecurangan terjadi? Sebelum membahas solusi, laporan ini perlu membedah anatomi masalah yang dihadapi di dunia nyata. Bapak Jonieri, dengan latar belakangnya sebagai regulator pengawas di industri jasa keuangan, OJK, memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai dinamika psikologis dan tekanan struktural yang memicu terjadinya manipulasi laporan keuangan. Fenomena, window dressing, dan ilusi laba. Salah satu istilah teknis yang sering muncul namun perlu dipahami oleh masyarakat awam adalah window dressing. Secara harfiah, ini berarti menghias jendela toko agar barang dagangan terlihat menarik. Dalam konteks akuntansi, ini adalah praktik memoles laporan keuangan biasanya menjelang akhir tahun agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik daripada kenyataan yang sebenarnya. Regulator mencatat bahwa praktik ini adalah area yang tidak pernah sepi dari masalah. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah struktur insentif yang salah kaprah dalam korporasi. Terdapat sebuah adagium empiris yang dikutip dalam diskusi. If the bonus depends on the bottom line, you will see the bottom line you expect. Artinya, jika bonus tahunan direksi atau manajemen digantungkan semata-mata pada angka laba bersih, bottom line, maka secara psikologis manusia akan terdorong untuk melakukan apa saja termasuk memanipulasi pencatatan agar angka laba tersebut tercapai. Ini adalah contoh klasik dari konflik of interest, benturan kepentingan, antara kepentingan pribadi manajemen, mendapat bonus, dengan kepentingan publik, mendapatkan informasi yang jujur. Dilema direksi, tanda tangan tanpa pemahaman. Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam dialog antara Bapak Jonieri dan Bapak Yogi Briliana, Bursa Efek Indonesia. Meskipun laporan keuangan perusahaan tercatat, emiten wajib ditandatangani oleh Direktur Utama, CEO, dan Direktur Keuangan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa seringkali direksi yang menandatangani dokumen tersebut tidak sepenuhnya memahami detail angka yang ada di dalamnya. Ada loh yang direksi yang nanda tangan itu enggak tahu dia. What is inside of the numbers? Kondisi ini menciptakan risiko besar. Ketika pemimpin perusahaan tidak memahami substansi laporan keuangannya sendiri, mereka menjadi sangat bergantung pada bawahan atau konsultan, membuka celah terjadinya kelalaian atau manipulasi yang tidak terdeteksi.
Disinilah peran kode etik menjadi krusial sebagai rem terakhir yang mencegah terjadinya kecelakaan finansial. Regulator seringkali berada dalam posisi sulit, mereka harus menegakkan aturan dan menghukum pelanggar, namun di sisi lain menyadari bahwa kompleksitas industri kadang membuat batas antara kesalahan administratif dan kesengajaan menjadi tipis. Tekanan dari kompleksitas industri baru. Lanskap keuangan tidak lagi didominasi oleh pabrik dan bank konvensional. Regulator kini harus mengawasi aset kripto, bursa karbon, dan instrumen derivatif yang sangat kompleks. Kompleksitas ini memberikan tekanan tambahan bagi para akuntan. Dalam situasi di mana aturan hukum mungkin belum sepenuhnya mengatur, terdapat kekosongan hukum atau vakum, maka etika menjadi satu-satunya panduan. Akuntan harus bertanya pada nuraninya, meskipun ini tidak dilarang secara eksplisit oleh hukum, apakah ini benar secara etika? Kerangka kerja konseptual etika profesi. Bagian ini menguraikan peta jalan etika yang disampaikan oleh Bapak Iman Pinuji. Bagi orang awam, etika sering dianggap sebagai konsep abstrak. Namun, ia telah merumuskannya menjadi sebuah sistem yang logis dan terstruktur. Ciri pembeda profesi, tanggung jawab publik. Definisi mendasar yang membedakan akuntan profesional dengan tukang hitung biasa tercantum dalam Kode Etik Seksi 101. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Ini adalah konsep yang sangat kuat. Seorang dokter bertanggung jawab pada pasiennya. Seorang pengacara bertanggung jawab membela kliennya. Namun, seorang akuntan, meskipun dibayar oleh perusahaan A, tanggung jawab utamanya bukanlah kepada bos perusahaan A, melainkan kepada publik, investor, kreditur, masyarakat, yang akan menggunakan laporan keuangannya. Jika keinginan bos bertentangan dengan kepentingan publik, akuntan wajib memilih kepentingan publik. 5 prinsip dasar etika, The 5 Pillars. Setiap keputusan akuntan harus didasarkan pada 5 pilar utama ini. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai masing-masing prinsip agar mudah dipahami oleh non-akuntan. Integritas, integrity. Definisi, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional. Penerapan, integritas bukan hanya berarti tidak mencuri uang. Integritas berarti tidak boleh dikaitkan dengan laporan yang berisi kesalahan material, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan informasi secara sengaja. Integritas adalah keberanian moral untuk menyajikan fakta yang pahit sekalipun. Objektivitas, objectivity. Definisi, tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh orang lain memengaruhi pertimbangan profesional. Penerapan, akuntan harus seperti hakim yang tidak memihak. Keputusan harus berbasis data dan fakta, bukan berdasarkan perasaan, tidak enak, pada teman atau takut pada atasan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, kompetensi and due care. Definisi, memelihara pengetahuan dan keahlian pada level yang disyaratkan, serta bertindak cermat. Penerapan, akuntan tidak boleh menerima pekerjaan yang dia tidak mengerti ilmunya. Jika seorang akuntan spesialis retail diminta mengaudit perusahaan tambang yang kompleks tanpa pelatihan, dia melanggar etika ini karena berpotensi melakukan kesalahan akibat ketidaktahuan. Kerahasiaan, confidentiality. Definisi, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan kerja. Penerapan, akuntan mengetahui rahasia dapur perusahaan, resep, strategi, rencana merger. Dia dilarang membocorkan info ini ke pesaing atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi, misalnya membeli saham karena tahu perusahaan akan untung besar insider trading. Perilaku profesional, professional behavior. Definisi, mematuhi hukum dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi. Penerapan, menjaga reputasi. Akuntan harus berperilaku sedemikian rupa sehingga masyarakat tetap percaya pada profesi ini. Psikologi akuntansi, memahami bias kognitif.
Bapak Iman Pinuji memberikan wawasan menarik mengenai sisi psikologis akuntansi. Manusia, secerdas apapun, rentan terhadap bias. Akuntan dilatih untuk mengenali bias ini agar tetap objektif. Bias jangkar, ancor bias kecenderungan manusia untuk terlalu terpaku pada informasi pertama yang diterima. Contoh, seorang auditor melihat tumpukan dokumen pertama sangat rapi. Otaknya langsung membuat, jangkar, kesimpulan bahwa semua dokumen perusahaan ini rapi. Akibatnya, dia menjadi kurang teliti memeriksa tumpukan dokumen berikutnya yang mungkin berantakan atau penuh kecurangan. Bias konfirmasi, confirmation bias kecenderungan mencari bukti yang membenarkan keyakinan awal dan mengabaikan bukti yang menyalahkannya. Contoh, jika akuntan sudah yakin perusahaan ini sehat, dia hanya akan fokus pada data penjualan yang naik, dan secara tidak sadar mengabaikan data utang yang membengkak. Keyakinan berlebihan, overconfidence bias merasa terlalu mampu membuat estimasi akurat. Contoh, terlalu percaya diri dalam memprediksi arus kas masa depan tanpa memperhitungkan risiko pasar yang fluktuatif. Metodologi penyelesaian masalah etika. Bagaimana jika seorang akuntan menghadapi dilema? Ia menyediakan kerangka kerja konseptual yang terdiri dari 3 langkah sistematis. Langkah. Deskripsi aktivitas. 1. Identifikasi ancaman. Mengenali situasi apa yang sedang terjadi. Apakah ada konflik kepentingan? Apakah ada tekanan? 2. Evaluasi ancaman. Seberapa parah ancamannya? Apakah ini hanya masalah kecil atau pelanggaran fundamental? Gunakan pertimbangan profesional dan uji dengan pihak ketiga yang rasional. 3. Atasi ancaman. Mengambil tindakan pengamanan, safeguards. Bisa dengan menolak hadiah, meminta rotasi tim, atau jika terlalu parah, menolak penugasan tersebut. Etika dalam praktik korporasi, perspektif orang dalam. Bapak Yogi Briliana Gahara membawa diskusi dari teori ke praktik nyata di lantai perusahaan. Sebagai akuntan yang bekerja di sektor bisnis, misalnya sebagai manajer keuangan atau direktur, tantangannya sangat berbeda dengan auditor eksternal. Mereka adalah karyawan yang digaji oleh perusahaan, sehingga tekanan untuk patuh pada atasan sangat besar. 5 kategori ancaman dalam bisnis. Yogi menguraikan 5 jenis musuh etika yang sering menyerang akuntan korporasi. Kepentingan pribadi, self-interest ketika keputusan akuntan dipengaruhi oleh keuntungan finansial dirinya sendiri, bonus, opsi saham, promosi. Telah pribadi, self-review ketika akuntan harus mengevaluasi pekerjaannya sendiri. Sangat sulit untuk objektif menemukan kesalahan pada pekerjaan yang kita buat sendiri. Advokasi, advokasi ketika akuntan terlalu membela perusahaan tempatnya bekerja sehingga memanipulasi data agar perusahaan terlihat bagus di mata investor atau ban. Kedekatan, familiarity hubungan yang terlalu akrab dengan pihak ketiga, vendor, kontraktor, membuat akuntan menjadi kurang kritis atau terlalu percaya, sehingga potensi fraud oleh vendor terabaikan. Intimidasi, intimidation rasa takut. Takut dipecat, takut dimutasi, atau takut dikucilkan jika tidak menuruti perintah atasan untuk memanipulasi laporan. Studi kasus mendalam, dilema di dunia nyata. Untuk memberikan pemahaman komprehensif, berikut adalah analisis mendalam terhadap kasus-kasus nyata yang dibahas. Kasus A, krisis di ujung negosiasi, ancaman intimidasi kompetensi. Skenario, sebuah perusahaan sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan investor besar. Namun, terjadi bencana, sistem keuangan mengalami kerusakan, error, dan kepala divisi akuntansi satu-satunya orang yang menguasai data meninggal dunia. Laporan keuangan terlambat, dan bursa efek mengancam akan membekukan perdagangan saham, suspend. Direktur keuangan baru didesak untuk segera merilis laporan keuangan apa adanya agar investor tidak kabur. Analisis dilema.
Jika merilis laporan sekarang, dengan data yang belum diverifikasi, akuntan menyelamatkan kesepakatan investasi tetapi menipu publik dengan data yang mungkin salah. Jika menunda, akuntan menjaga integritas data tetapi berisiko membuat perusahaan rugi besar dan dirinya dianggap tidak kompeten. Solusi beretika. Mengacu pada kode etik paragraf 233, akuntan harus menolak tekanan untuk merilis data yang tidak valid. Langkah yang benar adalah komunikasi transparan kepada regulator dan publik mengenai situasi force majeure tersebut. Kejujuran akan dihargai lebih tinggi daripada data palsu. Membentuk tim darurat atau menyewa konsultan eksternal untuk merekonstruksi data secara valid. Lebih baik terlambat tetapi akurat, daripada tepat waktu tetapi menyesatkan, misleading. Kasus B, hadiah dari vendor, ancaman kedekatan kepentingan pribadi. Skenario, seorang financial controller diajak oleh vendor pemenang tender untuk menonton acara olahraga eksklusif. Vendor tersebut menang secara adil karena kualitasnya bagus, bukan karena suap. Undangan diklaim hanya sebagai tanda persahabatan. Analisis dilema. Apakah ini suap? Secara teknis mungkin bukan suap karena tender sudah selesai. Namun, ini adalah bujukan, inducemen. Panduan kode etik. Kode etik, paragraf 250, melihat intensi dan persepsi. Jika tawaran tersebut diberikan secara personal, hanya kepada si akuntan, bukan undangan umum perusahaan, ini menciptakan ancaman kedekatan. Di masa depan, jika vendor tersebut melakukan kesalahan atau menaikkan harga, si akuntan akan merasa tidak enak hati untuk menegur karena pernah menerima kebaikan. Tindakan sebaiknya ditolak. Jika sudah terlanjur diterima, wajib dilaporkan kepada atasan, didonasikan, atau tanggung jawab pengambilan keputusan terkait vendor tersebut dialihkan kepada orang lain untuk menjaga objektivitas. Kasus C, manipulasi valuasi IPO, pelanggaran integritas berat. Skenario, perusahaan ingin go public, IPO. Direksi menetapkan target harga saham yang sangat tinggi. Mereka memerintahkan tim akuntansi untuk menyesuaikan asumsi proyeksi keuangan dan data historis agar valuasi perusahaan mencapai angka target tersebut. Analisis. Ini adalah pelanggaran etika yang paling fundamental, manipulasi informasi untuk keuntungan. Ini bukan lagi area abu-abu, melainkan penipuan. Tindakan. Akuntan wajib menolak secara tegas. Dokumentasi, akuntan harus mendokumentasikan penolakannya, mengirimkan email rujukan standar akuntansi yang benar, dan menyimpan bukti tersebut. Ini penting sebagai perlindungan hukum bagi si akuntan, jika di kemudian hari kasus ini meledak menjadi skandal hukum. Etika dalam era teknologi dan AI. Dalam eksposure draft kode etik terbaru yang dibahas Yogi, AI mulai mengatur penggunaan teknologi. Banyak akuntan kini menggunakan software canggih atau AI untuk memproses data. Prinsip utama, akuntan tidak boleh bersembunyi di balik kesalahan sistem. Maaf, sistemnya yang salah hitung, bukanlah alasan yang dapat diterima secara etika. Tanggung jawab, akuntan wajib memverifikasi output dari teknologi. Teknologi hanyalah alat bantu, tools, keputusan akhir dan tanggung jawab tetap pada manusianya. Siklus hidup data, akuntan bertanggung jawab menjaga etika data mulai dari pengumpulan, pembatasan akses, siapa yang boleh lihat gaji direksi, enkripsi saat pengiriman, hingga pemusnahan data yang aman agar tidak bocor ke publik. Etika dalam audit eksternal, perspektif, pihak ketiga independen. Bapak Budi Susanto memberikan perspektif dari sisi auditor eksternal, kantor akuntan publik KAP. Auditor adalah pihak independen yang dibayar untuk memeriksa apakah laporan keuangan perusahaan jujur atau tidak. Posisi ini unik, dibayar oleh perusahaan, tapi bekerja untuk kepentingan publik. Independensi, mahkota auditor. Konsep terpenting bagi auditor adalah independensi.
Budi membedahnya menjadi dua lapisan yang harus dipahami masyarakat. Independensi dalam pemikiran, independence of mind. Ini adalah kondisi mental auditor. Secara batin, dia harus jujur, tidak memihak, dan berani menyatakan kebenaran. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh si auditor dan Tuhan. Independensi dalam penampilan, independence in appearance. Ini adalah tentang persepsi publik. Auditor tidak hanya harus jujur, tapi juga harus terlihat jujur. Contoh, seorang auditor mengaudit perusahaan yang dimiliki oleh kakak kandungnya. Meskipun si auditor bersumpah dia akan profesional dan galak pada kakaknya, independensi pemikiran terjaga, masyarakat tidak akan percaya, independensi penampilan rusak. Oleh karena itu, etika melarang hal ini. Skeptisisme profesional, bukan curiga, tapi waspada. Auditor wajib memiliki sikap skeptisisme profesional. Bagi orang awam, ini sering disalahartikan sebagai berburuk sangka atau menuduh klien curang. Budi meluruskan bahwa skeptisisme adalah sikap waspada, alert, dan selalu mempertanyakan, inquiring mind. Auditor tidak boleh menelan mentah-mentah informasi dari manajemen. Jika manajemen bilang, penjualan naik karena pasar bagus, auditor yang skeptis akan bertanya, mana buktinya? Mengapa pesaing Anda justru penjualannya turun? Boleh saya lihat faktur penjualannya? Skeptisisme adalah vaksin terhadap kelalaian dalam mendeteksi kecurangan. Analisis kasus kompleks, entitas K, konflik kepentingan tingkat tinggi. Laporan ini menyajikan analisis mendalam terhadap kasus, entitas K, yang dipaparkan dalam materi, karena kasus ini merangkum hampir semua jenis ancaman etika dalam satu skenario. Skenario kasus. Sebuah firma audit, K, ditunjuk mengaudit, entitas K, klien lama 8 tahun. Situasi, entitas K butuh pinjaman bank mendesak dan meminta audit dipercepat. Masalah A, firma audit yang sama ternyata juga memiliki divisi konsultasi yang baru saja membuatkan sistem informasi keuangan untuk entitas K. Masalah B, salah satu manajer audit di firma tersebut baru saja selesai masa peminjaman kerja, secondment, di entitas K selama 6 bulan sebagai konsultan. Masalah C, partner audit setuju mempercepat audit tanpa menambah prosedur pemeriksaan demi menjaga hubungan baik. Bedah pelanggaran etika. Jenis ancaman. Analisis situasi pada kasus entitas K. Tingkat risiko. Telaah pribadi, self-review. Firma audit memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem yang mereka buat sendiri. Jika sistem itu salah, auditor cenderung tidak akan mengakuinya karena itu karya teman sekantornya. Sangat tinggi, fatal. Kedekatan, familiarity. Klien sudah 8 tahun diaudit. Ditambah lagi, manajer audit pernah bekerja di dalam entitas K. Rasa, kekitaan, sangat kuat, mengurangi objektivitas. Tinggi. Advokasi. Manajer audit yang pernah bekerja di sana mungkin secara tidak sadar membelah keputusan manajemen yang dia bantu buat saat masih secondment. Sedang tinggi. Intimidasi, intimidation. Tekanan dari klien untuk mempercepat audit demi pinjaman bank membuat partner takut kehilangan klien jika menolak. Tinggi. Solusi dan pengamanan, safeguards. Dalam kasus seberat ini, langkah pengamanan standar mungkin tidak cukup. Larangan keras, kode etik melarang auditor mengaudit klien di mana auditor tersebut juga menjalankan fungsi manajemen, seperti membuat sistem keuangan. Firma harus memilih, jadi konsultan atau jadi auditor. Tidak bisa keduanya. Rotasi personel, manajer yang pernah secondment dilarang keras masuk tim audit untuk klien tersebut selama periode tertentu, cooling off period. Penolakan percepatan,
partner harus menolak permintaan percepatan jika itu berarti mengurangi prosedur audit. Risiko kegagalan mendeteksi salah saji jauh lebih mahal daripada risiko kehilangan satu klien. Kesimpulan, membangun ekosistem berintegritas. Rangkuman eksekutif dari webinar, menjaga integritas laporan keuangan dengan etika profesi, ini membawa kita pada kesimpulan bahwa integritas laporan keuangan adalah upaya kolektif yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dari sisi regulator, pemerintah melalui PP 43 2025 dan OJK telah menetapkan aturan main yang tegas. Fokusnya kini bergeser dari sekadar kepatuhan administratif menjadi akuntabilitas moral individu. Dari sisi korporasi, manajemen dan akuntan perusahaan harus menyadari bahwa manipulasi jangka pendek, seperti window dressing, untuk mengejar bonus atau valuasi saham adalah bom waktu yang akan menghancurkan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Dari sisi auditor, independensi dan skeptisisme adalah harga mati. Auditor adalah benteng terakhir kepercayaan publik. Jika benteng ini runtuh karena konflik kepentingan, maka integritas pasar modal akan hancur. Dari sisi publik, masyarakat perlu memahami bahwa laporan keuangan yang andal adalah produk dari proses etis yang ketat. Kepercayaan yang diberikan publik kepada profesi akuntan adalah amanah yang dijaga dengan kode etik. Sebagai penutup, mengutip kembali esensi diskusi, "Character is doing the right thing, even when no one is watching." Integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat diawasi regulator, melainkan apa yang kita putuskan saat sendirian menghadapi dilema antara keuntungan pribadi dan kebenaran data. Laporan keuangan yang berintegritas adalah cerminan dari jiwa profesional yang harmonis, yang pada akhirnya akan menopang perekonomian bangsa yang sehat dan berkelanjutan.